Halo comrade, selamat datang di Alaranawi Channel, di mana ketakutanmu akan berubah menjadi kenyataan. Bersiaplah untuk menghadapi horor yang tidak akan pernah kamu lupakan. Apakah kalian siap untuk mengetahuinya? Pasang headset and stay focus. Malam ini kita akan menceritakan cerita dari Kak Iwan yang ada di kolom komentar tentang Pangeran Tidur. Terima kasih Kak Iwan atas komentarnya dan akan kami ceritakan kali ini di Alaranawi Channel. Puluh tahun, sebuah waktu yang panjang. 20 tahun, seorang pangeran muda terbaring, tak pernah membuka matanya, terjebak dalam dunia yang hanya Tuhan yang tahu. Namanya Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal Al-Saud. Ia adalah seorang pemuda penuh mimpi, putra dari keluarga bangsawan, pewaris darah kerajaan Arab Saudi. Di usia 15 tahun, ia berangkat ke London untuk menuntut ilmu, mempersiapkan diri menjadi seorang perwira militer. Masa depan terbentang luas di depannya. Namun, pada suatu malam di tahun 2005, sebuah kecelakaan mobil menghantam hidupnya. Tubuhnya remuk, kepalanya mengalami cedera parah, dan sejak saat itu, ia tidak pernah kembali sadar. Sejak hari itu, dunia menyebutnya dengan nama yang begitu puitis, sekaligus sangat menyayat hati, yaitu Sang Pangeran Tidur. Di Riyadh, di dalam ruang perawatan, mesin-mesin medis menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Ventilator menjaga napasnya, monitor jantung memantau denyut nadinya, tubuhnya terbaring seolah hanya tertidur. Banyak dokter berkata, tidak ada lagi harapan. Mempertahankannya hanya akan memperpanjang penderitaannya. Tetapi sang ayah menolak menyerah. Ia berdiri di sisi ranjang putranya, hari demi hari, tahun demi tahun. Selama Tuhan memberi kehidupan, selama itu pula aku akan menjaga putraku, katanya. Dua 20 tahun lamanya ia menunggu. 20 tahun lamanya ia berdoa. Setiap pagi ia menyapanya dengan doa.
Setiap malam, ia menutup hari dengan bisikan penuh kasih di telinga anaknya. Ada kalanya jari sang pangeran bergerak, kelopak matanya bergetar, dan setiap gerakan kecil itu baginya adalah tanda bahwa putranya masih berjuang dan mukjizat bisa datang kapan saja. Harapan itu tidak pernah padam. Bahkan ketika dunia berkata mustahil, seorang ayah tetap percaya. Namun takdir berkata lain. Pada 19 Juli 2025, setelah 20 tahun dalam tidur panjang, sang pangeran akhirnya pergi. Ia meninggal dunia di usia 36 tahun, meninggalkan ayah, keluarga, dan rakyat yang mencintainya. Keesokan harinya, di Masjid Imam Turki bin Abdullah di Riyadh, ribuan orang berkumpul. Mereka mengantarkan jenazahnya dengan doa, air mata, dan rasa hormat. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari sebuah penantian panjang. Namun, bagi sang ayah, ini adalah bukti cinta yang tidak sia-sia. 20 tahun bersama putranya, meski dalam diam, meski tanpa kata. Kini, sang pangeran tidur telah terlelap dalam istirahat abadi. Namun, kisahnya tidak pernah mati. Ia meninggalkan warisan yang lebih besar daripada tahta, yaitu pelajaran tentang kesabaran, doa yang tak henti, dan cinta seorang ayah yang tak mengenal batas waktu. Inilah kisah nyata tentang seorang pangeran Arab yang tertidur selama 2 dekade. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang, bukan hanya karena gelarnya, tetapi karena cinta yang menjadikannya abadi. Bagi kebanyakan orang, koma adalah tidur panjang yang sunyi. Namun, bagi sebagian yang pernah menjalaninya, koma bukanlah kehampaan, melainkan sebuah perjalanan misterius di ambang hidup dan mati. Inilah kisah-kisah nyata, suara dari balik koma. Seorang
wanita muda di Amerika terbaring koma setelah kecelakaan mobil. Dokter berkata peluangnya sangat tipis. Namun setiap hari ibunya duduk di samping ranjang, berbicara, membacakan doa, dan menceritakan kisah masa kecilnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah ia sadar, sang wanita berkata, "Aku mendengar semuanya. Aku mendengar ibuku menangis. Aku mendengar ia memanggil namaku. Aku ingin sekali menjawabnya, tapi tubuhku terkunci, dan suara ibuku membuatku bertahan." Kisah ini menjadi bukti bahwa meski tubuh kita diam, jiwa kita masih mendengar cinta yang diberikan. Seorang pria muda di Eropa koma selama 6 minggu setelah operasi otak. Bagi keluarganya, 6 minggu adalah penantian panjang penuh ketidakpastian. Namun, bagi pria itu, ia merasa hidup bertahun-tahun di sebuah dunia lain. Ia berjalan di kota asing, berbicara dengan orang-orang yang tak pernah ada, dan terus berusaha mencari jalan pulang. Saat ia akhirnya terbangun, ia menangis. Baginya, koma bukan tidur, tetapi mimpi panjang yang terasa nyata. Seakan-akan ia telah menjalani hidup kedua. Seorang pasien jantung di Timur Tengah jatuh koma usai serangan mendadak. Selama koma, ia merasakan tubuhnya ringan, seolah melayang. Ia melihat cahaya lembut, merasakan damai, seolah rasa sakit dunia lenyap. Namun, suara-suara memanggilnya. Suara dokter, suara keluarganya yang berdoa di telinga. Cahaya itu makin lama memudar dan ia kembali ke tubuhnya. Ketika sadar, ia berkata, "Saya diberi kesempatan kedua. Saya kembali karena doa mereka memanggil saya untuk pulang." Tidak semua orang merasakan pengalaman spiritual. Seorang pria yang koma beberapa minggu akibat kecelakaan kerja bercerita bahwa dirinya tidak mengingat apa-apa. Tidak ada mimpi, tidak ada cahaya, hanya gelap, panjang, dan sunyi. Baginya, koma hanyalah waktu yang hilang. Ia terbangun dengan bingung, seolah baru tidur sebentar, padahal berminggu-minggu telah berlalu. Seorang remaja di Asia mengalami koma setelah kecelakaan motor. Dalam tidurnya yang panjang, ia melihat potongan kenangan hidupnya, masa kecil, tawa sahabat, dan wajah orang tua. Ia merasa seolah duduk di sebuah ruang teater,
menonton film tentang hidupnya sendiri. Ketika ia akhirnya sadar, ia berkata, "Aku diberi kesempatan untuk melihat betapa berharganya hidup, dan aku tak ingin menyia-nyiakannya lagi." Dari kisah-kisah ini, kita belajar, koma bukan sekedar hening. Bagi sebagian orang, ia adalah perjalanan batin. Ada yang mendengar cinta keluarganya, ada yang terjebak dalam mimpi panjang, ada yang menemukan damai dalam cahaya, dan ada pula yang hanya melewati kegelapan. Namun, satu hal yang sama, kehadiran orang terdekat berarti segalanya. Kata-kata, doa, dan sentuhan, meski tampak sia-sia, seringkali menjadi jembatan yang menghubungkan mereka kembali ke kehidupan. Koma mungkin memisahkan, tapi cinta selalu menemukan jalan untuk tetap sampai. Oke comrade, terima kasih telah menemani dalam cerita horor kali ini. Tulis di kolom komentar kalau kalian punya cerita atau pengalaman tentang hal-hal misteri atau horor. Siapa tahu cerita kalian akan kami ceritakan di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian ingin melihat lebih banyak cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya jika kalian berani.